Sugeng Wilujeng para sahabat semuanya, kembali bertemu dengan saya Iin Setiawati. Kali ini saya akan masuk ke materi matriks dengan submaterinya adalah inverse tetapi urut 3x3. Semoga ilmu ini nanti dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Matriks merupakan materi matematika wajib kelas 11 MIPA maupun kelas 11 IPS. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inverse matriks tetapi urut 3 dikali 3. Kita mulai dengan minor. Definisi dari minor adalah subdeterminan dari matriks, kemudian notasinya adalah MIJ, I di sini adalah baris, J di sini adalah kolom. Sehingga untuk mencari matriks minor kita harus menghapus baris ke I, kolom ke J. Contoh soal dari minor. Misalkan terdapat matriks A dengan elemen seperti berikut ini. Maka yang dimaksud dengan minor 11 itu artinya adalah minor dari elemen A11. Sehingga kita harus menghapus baris pertama, kolom pertama seperti berikut ini. Menghasilkan A22, A23, A32, A33 seperti berikut ini. Kemudian yang dimaksud dengan M12 itu adalah minor dari A12. Sehingga kita harus menghapus baris pertama, kolom kedua seperti berikut ini. Sehingga menyisakan A21, A31, A23 dan A33 seperti berikut ini. Yang dimaksud dengan M13 itu adalah minor dari A13. Sehingga kita akan menghapus baris pertama kolom kedua, akan menyisakan A21, A22, A31 dan A32 seperti berikut ini. Adapun rumus dari minor adalah AD. Perhatikan yang saya beri warna merah muda berikut ini, dikurangi dengan BC yang saya beri warna ungu berikut ini. Kita lanjutkan dengan kofaktor. Notasi dari kofaktor adalah CIJ. Adapun rumusnya adalah min 1, kemudian I ditambah J dikali dengan M. M di sini adalah matriks minor, I adalah baris, J adalah kolom. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika I ditambah J adalah genap, maka di sini pangkatnya genap, maka min 1 pangkat genap itu adalah 1. Yang kedua, jika I ditambah J adalah ganjil, maka pangkat di sini menghasilkan ganjil, maka hasilnya adalah min 1. Elemen dari matriks kofaktor adalah seperti berikut ini. Sementara untuk tanda dari kofaktor secara berurutan adalah seperti berikut ini. Dimulai dengan plus karena di sini 1 ditambah 1 adalah 2, pangkat genap itu menghasilkan 1. Setelah plus maka min, plus, kemudian dilanjutkan min, plus, min, plus, min, plus. Sehingga rumus dari kofaktor adalah M11 di sini plus, dilanjutkan dengan M12 min, M13 plus, M23 min, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan matriks kofaktor. Kita lanjutkan dengan matriks adjoint. Matriks adjoint adalah transpos dari matriks kofaktor. Elemen dari matriks kofaktor adalah seperti berikut ini. C di sini adalah matriks kofaktor. Maka untuk mencari C transpos kita akan mengubah baris menjadi kolom seperti berikut ini. Kemudian baris kedua kita ubah jadi kolom kedua. Baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga. Pada saat C menjadi C transpos, inilah yang disebut dengan matriks adjoint. Sekarang kita akan masuk ke inverse matriks dari urut 3x3. Notasinya adalah A pangkat min 1. Kemudian rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Determinan A dapat dicari dengan menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan kaidah Sarus, yang kedua menggunakan rumus determinan A sama dengan A11 dikali matriks kofaktor 11 ditambah A12 dikali matriks kofaktor C12 ditambah A13 dikali matriks kofaktor C13. Ini disebut dengan ekspansi Laplace. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Diketahui matriks A dengan elemen seperti berikut ini, kita diminta untuk mencari inverse-nya. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan untuk mencari inverse dari matriks A. Yang pertama kita harus mencari minornya, yang kedua kita harus mencari kofaktornya,
yang ketiga kita harus mencari matriks adjoin, yang ketiga kita harus mencari determinannya, kemudian baru kita bisa mencari inverse dari matriks. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu mencari minor. Elemen dari matriks minor adalah seperti berikut ini. Kemudian diketahui bahwa matriks A dengan elemennya adalah seperti berikut ini. Kita akan mencari kolom pertama dari matriks minor. Kita mulai dengan M11, maka kita akan menghapus baris pertama, kolom pertama, menyisakan 1, 2, 3, 4 seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan AD, yaitu 1 dikali 4, dikurangi dengan BC, yaitu 2 dikali 3. Kita sederhanakan menjadi 4 dikurangi 6 adalah min 2. Kita lanjutkan dengan M21. Maka kita akan menghapus baris kedua, kolom pertama, menyisakan 3, 1, 3, 4. Seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan A dikali D, yaitu 3 dikali 4, dikurangi B dikali C, yaitu 1 dikali 3. Kita sederhanakan menjadi 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kita lanjutkan mencari M31. Maka di sini kita akan menghapus baris ketiga, kolom pertama, menyisakan 3, 1, 1, 2 seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan A dengan D, yaitu 3 dikali 2, dikurangi B dikali C, yaitu 1 dikali 1. Kita sederhanakan, 6 dikurangi 1 adalah 5. Kita lanjutkan dengan mencari kolom kedua dari matriks minor. Kita akan mencari M12 terlebih dahulu. Maka di sini kita akan menghapus baris pertama, kolom kedua, sehingga menyisakan 4, 5, 2, 4 seperti berikut ini. Setelah itu akan kita kalikan A dikali D, yaitu 4 dikali 4, dikurangi dengan B dikali C, yaitu 5 dikali 2. Kita sederhanakan, maka 16 dikurangi 10 adalah 6. Kita lanjutkan dengan mencari M22. Maka kita akan menghilangkan baris kedua, kolom kedua seperti berikut ini, menyisakan 25, 1, 4 seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan A dikali D, yaitu 2 dikali 4, dikurangi dengan B dikali C, yaitu 1 dikali 5. Kita sederhanakan, maka 8 dikurangi 5 adalah 3. Kita lanjutkan mencari M32. Maka kita akan menghilangkan baris ketiga, kolom kedua seperti berikut ini, menyisakan 2, 4 dan 1, 2 seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan AD, yaitu 2 dikali 2, dikurangi dengan BC, yaitu 1 dikali 4. Kita sederhanakan, 4 dikurangi 4 adalah 0. Kita lanjutkan dengan mencari kolom ketiga pada matriks minor. Kita mulai dengan mencari M13, sehingga kita akan menghapus baris pertama kolom ketiga seperti berikut ini, menyisakan 4, 1, 5, 3 seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan AD, yaitu 4 dikali 3, dikurangi dengan BC, yaitu 1 dikali 5. Kita sederhanakan, 12 dikurangi 5 adalah 7. Kita lanjutkan mencari M23. Kita hapus baris kedua, kolom ketiga seperti berikut ini, menyisakan 2, 3, 5, 3 seperti berikut ini. Kemudian kita kalikan AD, yaitu 2 dikali 3, dikurangi BC, yaitu 3 dikali 5. Kita sederhanakan, 6 dikurangi 15 adalah min 9. Kita lanjutkan mencari M33. Maka kita akan menghapus baris ketiga, kolom ketiga seperti berikut ini. Di sini menyisakan 2, 3 dan 4, 1. Inilah yang jadi matriks minor M33. Kemudian A kali D kita kalikan, yaitu 2 dikali 1, dikurangi dengan BC, yaitu 3 dikali 4. Kita sederhanakan, maka 2 dikurangi 12 adalah min 10. Langkah kedua, kita akan mencari kofaktor. Langkah ketiga, kita akan mencari matriks adjoin. Kita akan memasukkan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dari matriks minor yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita akan masukkan matriks minor ini ke dalam rumus matriks kofaktor. Dimulai dengan plus, min, dan seterusnya. Min 2 kita masukkan dalam rumus matriks kofaktor adalah plus, maka hasilnya adalah min. Kemudian 6 di sini plus, kita kalikan dengan min di sini maka jadi min. 7 di sini plus, kita kalikan dengan plus, maka hasilnya adalah plus.
Kemudian 9 plus kita kalikan min di sini maka jadi min 9. 3 plus kita kalikan dengan plus maka di sini jadi plus 3. Min 9 kita kalikan dengan min di sini maka jadi 9. Plus 5 kita kalikan dengan plus di sini maka jadi plus 5. 0 kita kalikan dengan min maka di sini tetap bilangan netral 0. Min 10 kita kalikan dengan plus maka di sini menjadi min 10. Inilah yang disebut dengan matriks kofaktor. Kemudian kita akan mengubah C menjadi C transpus. C transpus disinilah yang disebut dengan adjoin A. Min 2, min 6, 7 kita ubah menjadi kolom. Kemudian baris kedua kita jadikan kolom kedua. Baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Inilah yang disebut dengan adjoin A. Langkah keempat, kita akan mencari determinannya. Ada dua cara untuk mencari determinan. Yang pertama dengan kaidah Sarus, yaitu dengan menambahkan dua kolom pertama, yaitu 2, 4, 5, 3, 1, 3. Kemudian akan kita kalikan ke kanan, harganya di sini adalah positif, yaitu 2 kali 1 kali 4, 3 kali 2 kali 5, 1 kali 4 kali 3. Kemudian kita kalikan ke kiri, harganya adalah negatif, 1 kali 1 kali 5, 2 kali 2 kali 3, 3 kali 4 kali 4. Kita sederhanakan, 8 ditambah 30 ditambah 12 dikurangi 5 ditambah 12 ditambah 4, 8. Kita sederhanakan, maka nilai determinannya adalah min 15. Cara kedua, kita gunakan rumus Laplace seperti berikut ini. Kita tuliskan terlebih dahulu matriks A, kemudian kita tulis matriks kofaktornya. Di sini kita hanya akan mengambil baris pertama pada matriks A, baris pertama pada matriks kofaktor. A11 dikali C11 adalah 2 dikali min 2, kemudian A12 dikali C12 adalah 3 dikali min 6, kemudian A13 dikali C13 adalah 1 dikali 7. Kita sederhanakan, min 4 dikurangi 18 ditambah 7 adalah min 15. Dengan menggunakan rumus maupun dengan menggunakan kaidah Sarus, di sini nilainya adalah sama. Langkah terakhir kita akan mencari inversnya. Rumus dari A inverse adalah 1 per determinan dikali adjoin A. Determinannya adalah min 15. Kemudian ini tadi adalah matriks adjoinnya. Kita akan kalikan min 1/15 ini ke setiap elemen adjoin matriks A. Seperti berikut ini. Kemudian kita sederhanakan. Min 2 bagi min 15 adalah 2 per 15. Min 9 per min 15 kita sederhanakan jadi 3 per 5. 5 per min 15 kita sederhanakan jadi min 1/3, min 6 per min 15 kita sederhanakan jadi 2 per 5, 3 per min 15 kita jadikan min 1/5 dan seterusnya. Inilah inverse dari matriks A. Demikianlah pembelajaran matriks dengan submaterinya adalah inverse ordo 3 kali 3. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi para sahabat semuanya. Terima kasih.